dari Kabupaten Bekasi, melayani dengan sepenuh hati, setia, hati wijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun berada. Kembali lagi pada podcast EJ Edukasi oleh Jaksa Kabupaten Bekasi. Yes. Oke, kembali lagi bersama saya Evi Putri Suandari dan rekan saya Jefferson Hakim pada podcast EJ ini. Nah, ini podcast pertama kita ya di tahun 2025. Yes, podcast pembuka di tahun 2025. Dan Bu Evi, pada saat ini kita kehadiran narasumber. Yang pastinya narasumber kita ini berkaitan dengan tema pada podcast hari ini, yaitu temanya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi. Nah, narasumber kita kali ini bisa dibilang narasumber yang ciamik dan termasyur di Kabupaten Bekasi. Mari kita sambut Pak Farul Fauzi selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bekasi. Salam dulu Pak, dada dulu di kamera. Nah, Pak Farul, ini kalau penonton podcast EJ ini sudah melalang buana ya, sudah melintang dari Muara Gembong sampai Tarumajaya, dari Cikarang sampai Tambun. Pokoknya semua Kabupaten Bekasi ini nonton, ada 2 juta penonton ya kurang lebih Mbak Evi ya. Iya betul. Nah Sobat Adiaksa, kali ini tuh kenapa sih kita mau ngangkat terkait tema kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ini tuh seiringan dengan kita lihat ada peningkatan ya jumlah kasus terhadap jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi nih. Makanya kali ini kita memutuskan udah deh untuk awal tahun kayaknya lebih baik kita membahas terkait ini nih, gimana nanti untuk pencegahannya dan perlindungannya. Dan hari ini mungkin kita bisa langsung tanya-tanya kali ya ke narasumber kita. Yes, benar banget. Nah, ini Mbak Evi, mungkin para penonton podcast EJ ini kan masih belum terlalu kenal nih sama Dinas PPA. Dalam hal ini juga Unit Pelaksana Teknis PPA sendiri Kabupaten Bekasi. Mungkin kita mulai dengan siapa sih Pak Farul Fauzi itu dan di mana sih tempat Pak Farul Fauzi ini bekerja ya? Kita tanya aja kali ya. Mungkin juga bisa dijelasin kali ya. Apa sih Dinas PPA kayak apa sih Dinas P3A, PA, PPA, apa gitu ya, kepanjangannya gitu. Mungkin orang-orang masih bertanya-tanya, masyarakat belum terlalu familiar ya dengan itu. Ya, silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Evi dan Mas Jefferson. Siap. Mohon izin ya memperkenalkan, saya Farul Fauzi, saya Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi ya, di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Tadi memperkenalkan, terus kenapa sih ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bekasi? Memang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Sebagaimana amanat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana urusan itu masuk di situ. Adapun yang menjadi acuan terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini melalui Permen PPA nomor 4 tahun 2018 ya, di mana kewenangannya saat itu masih 6 kewenangan. Tapi di tahun 2025 ini kami sudah mentransformasi layanan yang awalnya 6 layanan menjadi 11 layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024. Itu Perpres ini turunan dari Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Seperti itu. Mungkin sekilas seperti itu. Jadi kami ini bertugas secara teknis operasionalnya. Jadi kami di bawah Dinas DP3A fokus teknis operasional untuk penanganan kasus, pendampingan korban, penjangkauan korban, rehabilitasi sosial dan lain-lain. Tapi khusus untuk perempuan dan anak ya? Khusus perempuan dan anak. Dan kami bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas DP3A. Oke, nah jadi udah dijelasin nih tadi. Pada fokusnya adalah terkait penanganan perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya kan? Nah, untuk di Kabupaten Bekasi nih Pak, ada nggak sih peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahunnya? Iya, mungkin saya menjelaskan sejak UPTD PPA ini terbentuk, karena UPTD PPA ini terbentuk di tahun 2021 itu di bulan November kalau nggak salah ya. Itu melalui Peraturan Bupati Bekasi nomor 24 tahun 2021. Jadi memang jumlah kasus di Kabupaten Bekasi trennya meningkat. Di mana di tahun 2021 itu jumlah kasus yang tercatat di kami itu ada 110 kasus
Di tahun 2022 itu ada 226 kasus. Meningkat hampir Di 100 ya. hampir 100 iya. 226 hanya dan meningkat signifikan meningkat signifikan di 2022 ya. Sampai 100% ya, dari 110 di 2022 226 dan di tahun 2003 269 dan di tahun 2024 kemarin tercatat jumlah kasus yang masuk kepada kami itu ada 293 kasus. Jadi memang tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi ini trennya meningkat. Dan kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya ini yang tercatat. Mungkin ini fenomena gunung es, mungkin di bawah lebih banyak. Hanya memang yang melaporkan sebesar itu gitu. Tapi mungkin kita, kalau jumlah kasus di bawah ya, itu mungkin banyak. Cuman hanya yang tercatat dan terlaporkan kami hanya 200 sekian kasus. Nah, Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak bilang ini, kalau saya catat 2021 itu sekitar 110, naik ke 226, 269, 293, itu kan kasus yang terlaporkan Pak ya, yang disampaikan ke UPTD atau dinas Pak ya. Nah, sebenarnya peningkatan seperti ini tuh biasanya itu kasusnya terkait apa sih Pak kekerasan? Biasanya kan ada yang dipukulin, ada yang kekerasan seksual dan sebagainya. Biasanya tuh apa Pak? Mayoritas di kami ini kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual dan mayoritas terhadap anak. Terhadap anak. Disusul oleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ada perbuatan hak asuh, pembunuhan anak, sampai bully dan perundungan. Oke, jadi kekerasan terhadap anak dan perempuan itu bisa bentuknya dari kekerasan seksual, KDRT, bullying, terus tawuran itu juga termasuk kenakalan remaja, termasuk tindak pidana perdagangan orang TPPO ya, berarti itu semua apapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu juga tercatat di termasuk anak yang berhadapan dengan anak hukum ya kan, kalau kita sebutnya anak yang berhadapan dengan anak hukum. Nah, ini menurut Bapak apa sih apa yang menjadi sebab gini adanya peningkatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan ini Pak? Berdasarkan pemantauan kami ya, di beberapa tahun terakhir terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di Kabupaten Bekasi, salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yang menurut kami dominan. Sebagai contoh, kami menangani kasus kenakalan remaja yang misalkan ini anak udah beberapa kali ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kami asesmen, kami tanya karena dia aktivitasnya malam. Karena kalau rumahnya kontrakan, jadi kalau malam itu keluarganya tidur, ibu, ayah dan adiknya tidur. Jadi jatahnya dia istirahat itu siang. Jadi ketika ibu dan ayahnya ngajak anaknya aktivitas, baru dia pulang. Jadi ketika malam ini dia melakukan aktivitas kenakalan, gitu, tawuran dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kasus kekerasan seksual yang kami temui juga sama karena faktor lingkungan. Ada mungkin kasus anak di bawah umur usia 8 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga yang usianya sama. Itu terjadi di Kabupaten Bekasi. Setelah kita teliti, dia rumahnya sangat tinggal di kontrakan yang tidak ada sekat. Mungkin dia melihat aktivitas seksual orang tuanya gitu ya, dan lain-lain, sehingga dia ada berimajinasi gitu. Walaupun itu anak masih di bawah 12 tahun seperti itu. Itu mungkin salah satunya faktor yang sangat ini. Kita juga, saya sih untuk beberapa kali itu juga menangani perkara terkait kekerasan seksual itu biasanya juga yang di rumah ya, karena ayah tirinya ke anak tirinya, atau ada juga yang keluarganya misalnya omnya ke keponakannya atau ke anak tetangga, itu juga tercatat ya? Tercatat. Iya. Tuh Jeff, berarti emang ternyata faktor ekonomi, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah Pak, ini kita kan coba ini Pak, saya dan Bu Evi dari beberapa hari lalu udah nyari-nyari data nih Pak. Cuma kan kalau data yang kita pegang ini bukan data yang, bahasanya bukan data yang resmi lah Pak. Kita cuma cari di berita. Di berita dibilang kalau misalkan Jawa Barat itu termasuk salah satu provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia, dan kebetulannya lagi Kabupaten Bekasi juga salah satu yang trennya itu yang tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat. Nah, saya tadi tertarik Pak sama yang Bapak bilang,
itu angka 269, 293 itu angka yang ketahuan saja, yang dilaporkan saja. Nah, biasanya para korban-korban ini atau para pihak yang melapor ini, dia itu melapornya melalui UPTD atau melalui polisi atau melalui siapa sih Pak yang tercatat ini? Jadi pintu masuk laporan kan banyak ya, tidak harus langsung ke datang UPTD PPA. Jadi di UPTD PPA sendiri kita menerima layanan langsung dan tidak langsung, online dan offline. Itu selain menerima layanan langsung dan tidak langsung, UPTD PPA juga menerima penanganan kasus rujukan atau limpahan. Kami menerima kasus dari Polres, misalkan untuk pendampingan korbannya, terus kami Polda, kami menerima rujukan dari Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk dari Kementerian PPA. Karena memang kan di aturannya sudah jelas ada pembagian tugas ya. Jadi bagi kasus-kasus yang terjadi dalam satu kabupaten kota, ya. Antar kecamatan itu ditangani oleh UPTD di tingkat kabupaten. Jadi ketika kasus ini terjadi antara kabupaten kota dalam satu provinsi, misalkan Bekasi dengan Karawang, maka ini kasus akan kami limpahkan ke Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika ini antar provinsi, misalkan antar kabupaten beda provinsi dan luar negeri, itu akan dilimpahkan ke Kementerian PPA seperti itu. Jadi ketika ininya wilayahnya masih Kabupaten Bekasi masih ranahnya kewenangan dari UPTD ya. Kabupaten Bekasi. Nah, tadi kan Bapak juga dijelasin nih ada perubahan undang-undang juga tadi ya, undang-undang TPKS. Nah, tapi kan selama ini juga sebenarnya terkait kekerasan terhadap anak perempuan juga sudah diatur di KUHP kita ya kan. Nah, dari adanya pergeseran dan pemberlakuan undang-undang itu, ada nggak sih jenis-jenis kekerasannya yang sekarang lebih mungkin lebih up to date kali, yang kena sampai harus ada urgensinya UU TPKS ini diberlakukan? Iya. Jadi semenjak undang-undang TPKS ini ditetapkan di tahun 2022, kan jenis kekerasan seksual itu menjadi lebih variannya lebih banyak. Ya, kekerasannya ada fisik dan non fisik, ya psikis gitu kan. Jadi verbal dan non verbal gitu. Jadi yang awalnya kekerasan seksual itu masyarakat itu selalu persetubuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Sekarang mengeluarkan komentar-komentar yang tidak berkenan di hati korban pun bisa. Misalkan contoh saya mengomentari si A, misalkan kerudung kamu warnanya ungu ya, kayak janda gitu, dan dia tersinggung, itu masuk unsurnya. Dibuktikannya seperti apa? Mungkin nanti kejaksaan juga, biasanya di kami itu ada tenaga ahli psikolog ya, makanya kalau kami ini tugasnya memenuhi kebutuhan penyidik untuk kebutuhan ahli, misalkan korbannya dan misalkan ahli non verbal, ahli bahasa. Itu kalau misalnya korbannya anak berkebutuhan khusus, kita siapkan tenaga ahlinya sesuai dengan kebutuhannya apa, pembuktiannya seperti itu. Jadi memang jenis kekerasan itu sekarang dengan terbitnya undang-undang TPKS tidak hanya pemerkosaan, persetubuhan, tetapi sudah masuk ke ranah pemaksaan alat kontrasepsi, itu masuk kategori. Terus di undang-undang TPS itu siulan dan lain-lain. Dan itu perspektifnya kepada korban, sudut pandang korban. Gimana kalau misalkan ada kami dengan rekan kerja yang lawan jenis merangkul, tapi rekan kerja kami tidak merasa itu dia dilecehkan, maka itu nggak masuk. Jadi unsur kekerasan seksual itu tergantung sudut pandang dari si korban ya. Si korban ini kalau walaupun hanya dengan lisan, tapi dia merasa wah ini pelecehan gitu. Yang tadi saya sampaikan di awal juga seperti itu. Hanya dengan kata-kata ajakan di WA kita, yuk. Padahal hanya diajakan di WA gitu. Tapi kalau korban merasa itu masuk. Jadi saya simpulkan berarti dalam UU TPKS ini dia memperluas pengertian dari kekerasan seksual ini sendiri ya. Kalau di KUHP kan dia lebih kayak kekerasan secara fisik, terjadinya pencabulan atau persetubuhan. Kalau yang untuk undang-undang TPKS ini untuk memperluas termasuk kekerasan seksual di ranah elektronik. Kalau kami berbicaranya kekerasan berbasis gender online. Cuman yang menarik ini Pak ya, maksudnya kalau di undang-undang TPKS ini kan dia tidak membedakan apakah pelakunya perempuan atau pelakunya laki-laki. Namun kalau misalkan zaman dulu kan dianggap
menyiuli perempuan atau bilang QQ misalnya gitu kan, atau Kalau cewek. bahasanya itu catcalling ya. Catcalling kalau bahasa kerennya. Berarti kalau misalkan sekarang kalau misalkan orang di bahasanya itu di catcalling tadi, terus dia merasa tidak terima, bisa juga itu dilaporkan itu Pak ya. Dilaporkan. Pernah itu Pak ada pengalaman kayak gitu Pak yang Bapak tangani di sini? Untuk kalau kami lebih ke kalau siulan-siulan sebelum ya. Belum ya. Tapi kalau kata-kata terus di WA ya yang merendahkan martabat seseorang, misalkan dia merasa wah saya direndahkan di martabatnya, tadi diajak apa terus tercatat gitu, itu ada. Nah, ada ya kasusnya yang di walaupun misalkan kekerasannya tidak secara fisik, tidak secara fisik. Gimana tuh Mas Jeff? Nah, Mbak Evi, ini kan tadi karena tadi dibahas TPKS, ini sepemahaman saya di TPKS, memang ini ada peran-peran dari pihak-pihak yang berkepentingan, misalkan ada advokat, ada legal legal training mungkin, dan juga ada juga dari UPTD, dari dinas-dinas perempuan untuk mendampingi korban, baik itu perempuan sebagai korban ataupun anak ya, dalam ini kan UPTD. Nah, coba dong Pak ceritain ke penonton podcast EJ ini pengalaman menarik Bapak pada saat melakukan pendampingan atau memberi konsultasi ataupun tindakan lainnya Pak yang bisa di-share, yang boleh di-share di sini Pak. Iya. Jadi memang terkait kewenangan ya tugas kami salah satunya melakukan pendampingan dan penjangkauan korban, di mana ketika ada korban dalam hal ini perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan permasalahan lainnya, mereka melaporkan kepada kami, maka kami akan memberikan layanan sesuai dengan kewenangan kami. Misalkan di kami itu ada pendampingan hukum, maka dari proses pendampingan hukum di kepolisian, di kejaksaan sampai di pengadilan kami dampingi. Itu untuk pendampingan hukum. Jika korban ini membutuhkan pendampingan psikologis, maka kami akan melakukan pemulihan psikologis sampai dengan tuntas. Jika korban ini membutuhkan penyelesaian kasus di luar pengadilan, misalkan, karena kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi. Makanya di kami itu ada mediator-mediator yang tersertifikasi. Kami diberikan kewenangan penyelesaian kasus non litigasi, dan aktanya nanti ditetapkan di pengadilan. Seperti itu terkait tugas kami lah di UPTD PPA tadi, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pemulihan psikologis, mediasi, bahkan sampai perlindungan fisik. Tapi khusus perempuan dan anak. Tadi menyambung pernyataannya korban tadi ya. Terkait ini di Undang-Undang TPKS tidak menyebutkan korban ini harus laki. Memang Undang-Undang TPKS tidak hanya untuk perempuan, tidak hanya untuk perempuan. Jadi banyak juga laki-laki yang menjadi korban TPKS. Itu gimana perlindungan relasi kuasa? Biasanya kalau itu kan maksudnya pidana umum, ya maksudnya langsung laporannya langsung ke kepolisian seperti itu. Itu harusnya ada perlindungan juga ya buat laki-laki ya kan, kalau misalnya udah terjadi kekerasan seksual ya kan, soalnya untuk kayaknya di negara kita baru yang melindungi untuk perempuan, karena perempuan dan anak ya, padahal perkembangannya perempuan dan anak kaum rentan gitu. Jadi laki-laki dan tidak kontrak harusnya menjadi pengayom dan pelindung. Harusnya kayak gitu ya, sebuah fitrahnya ya kan. Nah, menyambung lagi, jadi sebenarnya peran dari UPTD ini ada perannya juga nggak? Gimana cara untuk meminimalisir dari adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak nih di wilayah Kota Bekasi? Atau itu ada unit lain lagi yang untuk melakukannya? Jadi terkait pencegahan berarti pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan itu memang kewenangannya tugasnya bukan di kami. Bukan di kami, tetapi ada di dinasnya. Di dinas kami itu ada bidang pembunuhan anak, ada bidang pengarus keutamaan gender atau perlindungan perempuan, ada lagi bidang kualitas keluarga. Nah, peran-peran pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adanya di dinas. Di dinas. Memang akan tetapi pemetaannya dari kami. Gitu, pemetaan jumlah kasus di mana nih. Misalkan izin menyampaikan, misalkan mayoritas kasus ini kan terjadi di wilayah Tambun Selatan ya, perkotaan. Tambun Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Selatan, yang memang notabene kulturnya sudah agak sedikit kota dan jumlah penduduknya juga sudah banyak. Nah, ini yang masukan-masukan ini yang akan kami sampaikan ke dinas, untuk teman-teman di dinas ini nanti akan melakukan pencegahan. Dan perlu disampaikan juga, jadi jenis kasusnya juga
unik-unik di kami ini. Gitu. Contohnya gimana jelasin? Misalkan kami menemukan ada terjadi kasus anak di bawah usia 12 tahun yang mohon maaf mengandung, gitu kan, itu kan unik ya. Terus pertumbuhan ayah kandung, gitu kan. Dan itu terjadi di wilayah-wilayah yang secara masyarakatnya belum bukan di perkotaannya. Bukan di perkotaan. Ya maka itu ya pemetaan itu yang nanti kami sampaikan. Oh ini kasusnya banyak di kecamatan ini. Oh ini kasusnya nggak banyak tapi jenis kasusnya agak sedikit unik tadi. Ya. Nah bentuk-bentuknya nih, bentuk pencegahannya itu seperti apa? Biasanya yang kami itu bentuknya edukasi, sosialisasi, pembinaan. Itu teman-teman itu untuk tahun 2025 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membentuk Satgas Sapa. Apa itu Pak kepanjangannya? Satuan Tugas Sahabat Perempuan dan Anak. Oke. Sapa. Ini ada di 187 desa dan kelurahan tersebar. Satu desa ada 4 orang. Ini basisnya relawan. Dan mereka diberikan honor oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Itu diberikan honor. Jadi tersebar di 187 desa kelurahan. Nih Pak, tadi yang untuk Satgas Sapa ini ya, itu kan relawan nih. Relawannya ini terdiri dari siapa? Relawan ini terdiri dari tokoh masyarakat di desa tersebut, unsur masyarakat, terus aktivis, ya, relawan-relawan yang ada di desa tempat mereka nanti akan jadi relawan. Misalkan di desa Sukasari misalkan, mereka dari internal desa yang aktif di desa, aktivis. Nah berlanjut nih dari yang Bapak jelasin terkait Sapa tadi, misalnya ini ada korban perempuan dan anak terhadap kekerasan. Gimana cara mereka bisa mengakses ke Sapa tadi ini? Ini berarti Sapa ini kan ada di tiap kecamatan. Nah, tiap desa ada. Gimana cara mengaksesnya? Bisa ditemukan di mana gitu? Satgas Sapa ini yang jelas adanya di kantor desa. Jadi bagi masyarakat yang mengalami kekerasan, ya bisa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, tinggal datang langsung ke desa menyampaikan laporannya. Jadi kalau harus datang ke kabupaten misalkan jauh atau melalui hotline kami pun bisa. Jadi nggak harus masyarakat datang langsung, tidak harus ke Sapa, misalkan ke kantor desa juga jauh. Langsung telepon nomor hotline kami 24 jam. Hotline Sapa tadi itu ya? Ada, untuk PTD-nya. Untuk PTD-nya ada hotline yang tersendiri. Jadi bisa. Itu bentuknya hotline-nya telepon atau WA? Oh, bisa juga ya dua-duanya? Bisa. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi nih, baik anak ataupun perempuan yang mengalami kekerasan, bisa datang ke kantor desa ya untuk melaporkan, atau juga bisa menghubungi hotline dari UPTD ya. Nah, Mbak Evi, yang menarik itu tadi saya mau nanya, tapi ini hal yang menarik juga. Sebenarnya kan fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya lagi kalau misalkan kita spesifikin ke KDRT Pak ya, biasanya itu kan kaitannya dengan mungkin usianya belum matang secara emosional, secara psikis maupun secara ekonomisnya. Ada juga karena dipaksakan menikah dan sebagainya. Cuman yang menarik lagi, saya baru baca berita Pak. Ini dikaitkan dengan fenomena yang ada yang digalakan di pemerintah pusat. Ada kaitannya Pak, ternyata kekerasan perempuan dan anak dengan judi online Pak ya. Itu kaitannya gimana itu Pak? Sampai ada di berbagai berita di Kabupaten Bekasi. Iya. Judi online itu berpengaruh juga dalam tren peningkatan ini Pak. Ya. Izin menjelaskan mungkin ya. Memang di kami ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus KDRT maupun kasus kenakalan remaja yang setelah kami lakukan asesmen pendalaman kepada korban itu disebabkan oleh judi online. Mungkin mayoritas di kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kami temukan. Jadi ketika berbicara korelasinya ya sangat berkaitan dampak judi online terhadap kondisi ekonomi sehingga menyebabkan adanya perselisihan dalam rumah tangga. Ini kasus rumah tangga. Belum sekarang kasus anak-anak yang saya juga nggak ngerti cara mainnya seperti apa. Cuman kita temui laporan bahwa anak-anak usia 10 sampai 12 tahun pun sudah mulai bermain seperti itu gitu. Seperti judi online juga. Sejenisnya, cuma saya kan nggak paham nih mekanismenya siapa. Cuma laporan yang saya terima, jadi ada beberapa orang tuanya datang ke kami supaya memberikan
pendampingan psikologis dan pemeriksaan psikologis kepada anak yang ketergantungan tadi. Awalnya mungkin dari game online gitu kan, nanti harus top up dan lain-lain, akhirnya kecanduan, terus dia dapat bonus dari permainan itu. Saya nggak ngerti itu anak muda sekarang. Tapi anak-anak ada anak-anak usia 10 tahun 12 tahun sudah mulai. Nah, fenomena yang kita lihat di masyarakat kayak gini Pak, kayak misalkan ya mungkin yang kan tidak selamanya laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga Pak ya. Ada juga mulai fenomena yang muncul sekarang perempuan sebagai kepala rumah tangga. Entah dia bekerja serabutan atau bekerja dengan penghasilan tetap, tapi kadang uang penghasilan ini baik yang dihasilkan oleh ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu sebagai kepala rumah tangga digunakan Pak untuk bermain judi online. Nah, kadang penggunaan uang untuk judi online ini tidak disepakati oleh salah satu pihak, jadinya malah ribut. Akhirnya karena ribut dan boncos juga kalah, malah jadi ada KDRT. Bisa istrinya jadi sasaran pemukulan ataupun anaknya dan sebagainya. Nah, itu terjadi juga di Kabupaten Bekasi. Ada kasus yang terjadi, cuman kalau sampai pemukulan yang ini sih belum, cuman misalkan kekerasan ditampar, kekerasan psikis, kata-kata gitu, seperti itu masih terjadi Pak ya? Masih terjadi. Nah, ini kalau di Kabupaten Bekasi Pak, ini izin Pak juga memberikan informasi ke Pak Farul dan penonton podcast EJ juga. Nih saya, Bu Evi dan teman-teman jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sudah beberapa kali juga ya Mbak Evi ya untuk mensosialisasikan kegiatan untuk menghentikan judi lah dalam program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, kita selalu mengutip pendapatnya Bang Roma Irama nih. Di lagu kan dibilang nih, judi meskipun kau menang itu awal dari kekalahan. Nah, itu hal-hal kadang yang kita coba sampaikan ke masyarakat, khususnya ke para pelajar yang mengikuti program Jaksa Masuk Sekolah. Stoplah judi-judi itu. Kamu mungkin dikasih kemenangan di awalnya sama bandarnya, cuman pada akhirnya rugi juga. Uang jajan habis untuk judi, uang hasil kerja juga habis untuk judi. Betul. Ya, tapi berarti balik lagi ya, sebenarnya kekerasan ini itu awalnya emang karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bisa apa aja, karena emang penghasilannya kurang dan udah penghasilan kurang malah digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, ya kan, seperti judi online. Nah, lanjut lagi Pak, tadi kan berarti kalau misalnya ada pihak korban yang melaporkan itu, berarti tindak lanjutnya itu bentuk pendampingan yang diberikan oleh dari UPTD itu apa? Seperti apa? Apakah menampung dulu masalahnya nanti diarahkan lagi untuk membuat laporan polisi atau seperti apa gitu? Ya, jadi kalau nanti ada yang lapor ke kami akan melakukan asesmen kebutuhan korban apa. Kami melakukan asesmen dulu kebutuhan korban apa. Apakah ini perlu dilaporkan ke kepolisian atau bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Jadi untuk kasus-kasus yang masuk kategori extraordinary crime, ya, karena TPKS sekarang masuk kategori extraordinary crime. Jadi kejahatan luar biasa yang prosesnya tidak bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Makanya saya sih menyampaikan kepada masyarakat ya, jika mendengar, melihat atau mengalami terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan, laporkan, karena kasus kekerasan seksual ini memang ini amanat undang-undang jelas tidak boleh diselesaikan di luar proses peradilan. Jadi harus sampai kejaksaan, harus sampai ke pengadilan. Masalah vonis itu kan urusan hakim. Tinggal nanti kami membantu kepolisian, membantu kejaksaan apa yang dibutuhkan untuk memperkuat penegakan hukum. Karena korban kan meminta keadilan gitu. Betul. Nah, tapi balik lagi nih Pak, walaupun ada, kita melihat dari perspektif korban yang dibutuhkan apa. Setahu saya dalam menangani perkara berkaitan dengan kekerasan terhadap anak perempuan tuh susah-susah gampang. Kadang korban ketika itu pelakunya adalah keluarga sendiri, kadang tiba-tiba berubah pikiran, kasihan, ingin menarik laporan dan lain-lain. Nah, itu kalau dari UPTD menyikapi untuk hal-hal seperti itu gimana tuh Pak? Jadi kalau di UPTD PPAI ya, khusus kasus anak khususnya ya, itu kan delik murni ya. Kalau nggak salah, walaupun laporannya cabut, proses harus terus berjalan. Ya, tugas kami di PTD PPA ini memberikan edukasi kepada keluarga, karena kami juga pernah mengalami kasus yang pelakunya ayah kandung, korbannya anak kandung, keluarganya tidak mau melaporkan, ya karena udah pertimbangan saya nggak paham apa. Tugas kami adalah memberikan edukasi, pemahaman kepada keluarga yang masih pro terhadap
korban. Oke. Bisa ada tantenya, pamannya, misalnya keluarga inti sudah, misalkan ibunya atau kakaknya sudah tidak mau, jangan, kasihan bapak dan nenek. Kami memberikan edukasi supporting system di keluarga yang lain, memberikan pemahaman bahwa ini kasus ini kekerasan seksual, dan kekerasan seksual ini harus berproses, di proses peradilannya harus ditempuh. Mungkin kalau kasus perebutan hak asuh, pembunuhan hak asuh anak, penelantaran, mungkin kita bisa mediasi. Tapi kasus kekerasan seksual ini kan jelas masuk kategori kejahatan luar biasa yang prosesnya harus ditindaklanjuti, harus ditegakkan secara hukum ya Pak. Nah, lanjut ya Pak. Tadi kan berarti ada beberapa yang harus diproses secara hukum. Berarti ada juga perlindungan yang diberikan oleh UPTD terhadap korban. Bedanya perlindungan yang diberikan UPTD terhadap korban dengan, kita juga tahu kan ada lembaga lain namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, bisa nggak dijelasin apa sih bedanya yang perlindungan yang diberikan oleh LPSK dengan yang diberikan oleh UPTD? Jadi kalau sejauh ini kami memang bermitra dengan LPSK. Hari ini pun tim kami sedang di LPSK, yaitu terkait ada kasus anak di salah satu kecamatan di wilayah kami. Jadi apa sih perbedaannya antara UPTD PPA dengan LPSK? Kalau LPSK kan jelas itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban, dasar untuk melihat saksi dan korban itu adalah laporan polisi. Adanya laporan polisi yang menyebutkan bahwa ini saksi dan korban. Dan LPSK lebih ke pidananya tidak harus terhadap perempuan dan anak. Ya, dia korban begal, korban terorisme, korban semua jenis kasus dia tangani. Kalau di PPA, di pemerintah daerah kan hanya fokus kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Jadi hanya fokus kepada perempuan dan anak. Sedangkan LPSK itu lebih umum. Misalkan perlindungan fisiknya juga kalau di kami terbatas. Sebenarnya kan di SOP kami itu safe house-nya hanya 14 hari. Di LPSK itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sesuai kebutuhan korban. Itu makanya kami ada kasus yang setelah 14 hari kami rujuk ke LPSK untuk selanjutnya di LPSK seperti itu. Jadi tetap berkoordinasi juga ya sama LPSK ya, tapi tetap karena sesuai SOP cuma bisa 15 hari, untuk lebih panjang dalam memberikan perlindungan akan dirujuk ke LPSK. Nah, UPTD ini juga berkoordinasi lagi nggak dengan pihak lain, polisian ya, untuk dibikin laporan pertamanya ya? Pasti dengan kepolisian, dengan rumah sakit, dinas kesehatan, dinas sosial, karena kami juga ada fungsi rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi bagi penyintas. Kan biasanya korban KDRT itu otomatis jadi PMKS ya. Yang permasalahan kejahteraan sosial. Nah, biasanya kami berkoordinasi juga dengan dinas instansi terkait. Bagaimana nih para penyintas tadi yang disampaikan oleh Pak Jefferson, gimana mewujudkan nih korban yang ditelantarkan oleh suaminya bisa menjadi perempuan kepala keluarga. Gitu kan. Bisa menghidupi dirinya. Karena kami melihat beberapa tahun terakhir mereka yang menjadi korban KDRT, penelantaran, ditinggal oleh suaminya. Karena suaminya dilaporkan, akhirnya dia nggak mau rujuk kembali, mereka otomatis jadi yang butuh pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial dan lainnya. Jadi itu termasuk dari fasilitas yang diberikan UPTD ya, atau dinas ya, lebih ke kalau di Perpres 55 ya tadi yang kewenangan transformasi layanan dari 6 ke 11 itu menjadi kewenangan UPTD. Jadi rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi itu masuk ke kewenangan di UPTD PPA. Kami yang mengkoordinasikan ke dinas instansi terkait untuk memberikan perlindungan bagi anak. Berarti tadi ada yang pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial. Tadi bentuknya seperti apa, Pak? Kalau pemberdayaan ekonomi lebih kepada pelatihan. Iya, pelatihan penjahit, terus pelatihan tata boga, itu lebih ke pemberdayaan ekonomi. Kalau rehabilitasi sosial itu bagaimana nanti korban ini siap dikembalikan kepada masyarakat, bisa kembali. Jadi sebelum itu lebih ke penguatan mental. Kami penguatan mental di sana, jadi hampir sama bentuknya, nanti ada pelatihan dan lain-lain sampai si korban ini siap ketika dikembalikan kembali kepada masyarakat seperti itu. Terus ada lagi nggak Pak yang lain? Kita ada rehabilitasi medis. Jadi korban-korban yang mengalami, misalkan kan kekerasan itu tidak hanya kekerasan ringan. Misalkan kami pernah menemukan kasus KDRT yang kakinya hampir putus, dibacokin sama suaminya.
itu di salah satu kecamatan yang di wilayah selatan Kabupaten Bekasi itu sampai tulangnya kelihatan dan lain-lain. Nah itu kan butuh rehabilitasi medis. Betul. Nah kami memfasilitasi bagaimana korban ini mendapatkan jaminan, ya karena saat ini tidak ada sebenarnya rumah sakit yang gratis, termasuk rumah sakit pemerintah karena semua dijamin oleh BPJS dan masyarakat bayar, gitu melalui BPJS. Cuman yang jadi masalah di peraturan BPJS ini korban kekerasan tidak di-cover oleh BPJS. Itu yang permasalahan, sehingga kami mencari alternatif gimana caranya korban ini mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Pertama melalui LPSK. Di LPSK ada program untuk jaminan kesehatan. Lalu di pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri kami punya jaminan kesehatan daerah. Ya lebih fleksibel sebenarnya hampir sama dengan BPJS tapi tidak terkunci seperti BPJS, jadi kami bisa memanfaatkan itu. Termasuk korban-korban misalkan persubuhan pemerkosaan yang hamil dan harus melahirkan. Apalagi resiko tinggi, anak di bawah umur hamil terus harus lahir. Nah biasanya kami jamin dengan jam kesda gitu, karena kan biayanya cukup tinggi kalau nggak salah. Iya, mungkin karena untuk masyarakat tadi kan mungkin ya kita bisa bilang korban kekerasan terhadap perempuan ini karena tadi faktor ekonomi berarti kalangan bawah ya, maaf. Berarti kan juga mereka mungkin takut melaporkan itu karena takut aduh harus berapa biaya yang kita bayar atau ada uang yang harus kita keluarkan. Makanya mereka jadi takut kan Pak untuk meminta perlindungan. Jadi sebenarnya dari UPTD itu lah yang memberikan jaminan untuk dicarikan biayanya untuk mendapatkan perlindungannya setelah itu ya kan. Gimana tuh Mas Jeff? Kalau tadi saya sebenarnya tertarik sekali sama yang disampaikan Pak Farul, Kepala UPTD, dibilang kayak gini. Kalau misalkan semenjak ada undang-undang TPKS yang penghapusan kekerasan seksual, kita dalam quote unquote bisa menganggap itu sebagai kejahatan yang extraordinary atau kejahatan yang luar biasa. Sebenarnya kalau menurut Pak Farul sebagai orang yang sudah sering berkomunikasi atau mendampingi atau berhadapan langsung dengan para korban, baik itu perempuan, anak ataupun laki-laki jika ada, apa sih Pak dampak yang dialami oleh korban sampai ini bisa dianggap sebagai luar biasa? Apakah sampai stres yang bisa dibawa seumur hidup atau bagaimana sih Pak kalau realita di lapangannya? Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami yang diskusi, karena kan ini tim ahli biasanya terkait penanganan kasus. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan tim, biasanya korban yang mengalami kekerasan seksual ini kan mengalami trauma berat. Trauma berat Pak? Trauma berat. Bahkan mayoritas misalkan para pelaku mereka pernah jadi korban. Kalau kita tanya ya misalkan pelaku sodomi ini, ya ketika kami asesmen para pelaku ini, gitu kan, dia selalu ngomong, saya dulu pernah jadi korban. Karena kami juga menangani ada kasus di salah satu kasus di pesantren di Kabupaten Bekasi yang guru ngajinya mengalami itu pas usianya masih muda sebenarnya, tapi udah masuk dewasa sekitar 20 tahun. Setelah kami tanya, setelah di asesmen rupanya yang bersangkutan tuh waktu di tempat itu dia sebagai korban juga jadi korban gitu. Seperti itu. Jadi memang ketika kenapa masuk kategori kejahatan luar biasa menurut pandangan saya mungkin karena dampaknya terhadap korban ini berkepanjangan. Ya. Dan bisa menjadi dia sebagai pelaku juga. Bisa berubah jadi pelaku. Dan ini terkait masa depan. Benar. Ya, masa depan korban. Ya, uang bisa dicari. Tapi kehormatan perempuan tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ya, kita kehilangan uang masih bisa dicari. Tapi ketika kita anak atau keluarga kita kehilangan kehormatan tidak bisa dibeli. Makanya kenapa itu masuk kategori kejahatan luar biasa seperti itu. Nah, izin Pak. Tadi kan dari UPTD ini kan harapannya memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan itu agar dapat kembali lagi dengan masyarakat, diterima dan bisa bersosialisasi dengan baik, dan arahnya jangan sampai pun yang korban ini menjadi pelaku. Nah, setelah korban ini balik ke masyarakat, apakah ada pemantauan lagi dari UPTD atau seperti apa? Ada. Untuk kasus-kasus tertentu misalkan kami kan diberikan arahan dari pusat itu agar pendampingannya sampai tuntas. Ya, bahkan kami melakukan pemantauan kepada tadi penyintas ya korban ini dari 3 bulan sampai 6 bulan tergantung kebutuhan. Contoh kasus yang di salah satu kecamatan di wilayah utara itu kan ada persetubuhan antara ibu kandung dan anak kandung. Ya,
di mana korbannya anak usia 10 tahun. Iya. Ya, itu kami dampingi secara psikologis sampai tuntas pemarahan seperti itu, sampai 3 bulan 4 bulan seperti itu. Nah, Mbak Evi, ini kan Pak Farul ini udah bicara banyak banget nih. Ini udah bicara udah bukan dalam kerangka normatif tapi kerangka pengalaman. Jujur pas saya dengar tadi ya saya mengapresiasi kerja dari UPTD dan juga sekaligus juga miris juga dengan fenomena yang ada di lapangan. Baik itu kekerasan yang biasa bisa tawuran, kekerasan pukul-pukulan, termasuk juga kekerasan seksual juga Pak. Itu menurut saya sih benar ya Mbak Evi ya. Dampaknya itu bukan hanya pada saat kejadian saja, itu bisa menjadi trauma yang dibawa sampai akhir hayat dari para korban sendiri. Nah mungkin dari Pak Farul ada nggak sih Pak? Mungkin baik secara pribadi ataupun sebagai dalam jabatannya pesan-pesan Pak yang mau disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mencegah, meminimalisir serta memberantas segala tindakan kekerasan baik terhadap perempuan, terhadap anak dan ataupun juga terhadap laki-laki karena TPKS kan juga mencakup laki-laki juga korbannya. Yang mau disampaikan Pak boleh? Mungkin terkait pencegahan yang pertama perlu adanya kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat dalam memahami khususnya kekerasan seksual, bahwa saat ini kekerasan seksual adalah masuk kategori kejahatan luar biasa, sama halnya dengan pembunuhan berencana, tidak punya laporan orang, narkoba, gitu ya, sama halnya dengan itu. Itu yang pertama. Jadi pemahaman bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Yang kedua mungkin untuk meminimalisir, mungkin khususnya kepada para orang tua, ya karena mayoritas kasus di kami tercatat itu anak dibanding perempuan. Jadi pengawasan orang tua itu harus lebih diperketat, ya pembatasan terhadap teknologi, ya karena memang di ranah elektronik pun jumlah kasus kekerasan cukup tinggi, ya kekerasan berbasis gender online. Jadi pengawasan orang tua itu sangat dibutuhkan. Terkait kenakalan tawuran, kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bekasi memastikan anaknya jam 10 itu sudah di rumah. Ya jangan sampai masih berkeliaran. Jangan sampai anak kita menjadi korban ataupun pelaku kejahatan jalanan. Selanjutnya terkait kondisi ekonomi, ya memang saat ini lebih kepada kami mungkin di pemerintah Kabupaten Bekasi. Ke depan PR kami di pemerintah Kabupaten Bekasi, kami juga koordinasi terus dengan dinas sosial, dengan dinas instansi terkait untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Termasuk ketika sudah terjadinya kekerasan, bagi para penyintas kami akan lakukan pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Terakhir, bagi masyarakat yang mengalami kekerasan, melihat, mendengar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan takut melapor. Laporkan. Pintu laporan banyak, bisa melalui Polres Metro Bekasi, bisa ke UPTD PPA, bisa ke Satgas, bisa ke pusat, ke Komnas Perempuan dan lain-lain. Jadi intinya, sekarang eranya harus berani melapor. Jangan jadikan kasus-kasus itu sebagai aib, tidak mau melapor dan lain-lain. Laporkan. Ya, sekarang negara hadir. Jadi ketika ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kalau dulu kan ini mau urusan rumah tangga, kalau enggak, negara hadir, laporkan. Sudah ada undang-undang penghapusan KDRT, sudah jelas. Ada undang-undang penghapusan KDRT, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, ada undang-undang TPKS, mungkin termasuk undang-undang SPPA, ya sistem peradilan pidana anak. Betul. Nah, Sobat Adiaksa tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Fahrul selaku Kepala UPTD di wilayah Kabupaten Bekasi, bahwasannya dalam closing statement-nya menjelaskan perlu ada kesadaran dari masyarakat, pengawasan orang tua, dan Pemda Kabupaten Bekasi pun berusaha untuk melakukan meningkatkan kemampuan sehingga pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan itu dan anak bisa terlindungi juga, ya kan, dengan memberikan pelatihan ya, biar karena salah satu faktor penyebab utama adanya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu adalah faktor ekonomi. Dan keempat, kalau misalnya mendengar, melihat atau mengalami kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, harus laporkan. Nanti kita sampaikan ya hotline UPTD, termasuk
hotline UPTD yang di Kabupaten Bekasi ataupun langsung bisa melaporkan ke kata desa ya tadi ya, untuk satgasnya tadi, Satgas Sapa. Nah, mungkin itu closing statement dari Pak Fahro. Pasti juga rekan saya Jeff ini selalu ada closing statement untuk penutup podcast IG dikasih oleh jaksa. Mungkin maksudnya pantun kali ya. Bisa disampaikan loh, Pak Jeff kayaknya saya lihat udah. Oke, sudah tidak sabar dari tadi ya. Dari tadi ya kan. Ini pantunnya udah berubah ya. Mungkin tim dari podcast ini udah tahu pantun-pantun saya sebelumnya, tapi saya rubah sedikit ya. Tahun 2025 berubah ya? Berubah. Berubah pantunnya. Boleh dicoba? Boleh, silakan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih Le. Terima kasih Pak Farul atas kunjungannya. Ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast EJ berikutnya. Saya Jefferson Hakim. Saya Evi Puduswandari. Bye bye. Bye bye. Dari Kabupaten Bekasi, melayani dengan sepenuh hati, setia hati wijaksana.